Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulandari SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT Anahal Tabalong, sekaligus mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Bat 1 di LPTK IAIN Palangkaraya. Nomor induk mahasiswa 2442627315550. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di kelas 5C Samarinda dengan materi sedekah dan hadiah. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap dari Romo Sudari? Sudah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, siapa yang mimpin doa hari ini? Gina. Silakan Gina, pimpin doa temannya dulu. Bersiap-siap, sikap berdoa, beginilah caranya. Tangan diangkat, kepala tundukkan, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, dan kami rela Islam sebagai agama kami, dan kami rela Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kami. Ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, pengetahuan, dan kemampuan memahaminya kepada kami. Amin. Silakan untuk kembali. Terima kasih Gina. Sudah siap? Siap. 5C Samarinda? Siap. 5C Samarinda? Siap. 5C Samarinda, apa kabar? Baik. Sudah siapkah kalian belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar sesama. 5C Samarinda semuanya. Hebat. Ustazah Ari, bagaimana kabarnya? Baik, Sudah siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak ada satupun siswa dari ustazah yang ketinggalan pembelajaran di kelas. Oke, pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga, silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
Sadari menyampaikan pembelajaran berkaitan tentang apa tadi? Zakat dan infak. Apa itu zakat? Zakat adalah pengeluaran sebagian harta dan pembagian kepada golongan tertentu dengan masyarakat. Oke. Hukumnya zakat apa teman-teman? Zakat. Kalau infak apa pengertian dari infak? Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Oke, pintar. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi selanjutnya, lanjutan dari materi berkaitan tentang zakat dan infak. Hari ini Ustazah melanjutkannya di materi sedekah dan hadiah. Tapi Ustazah akan fokus ke sedekah dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sedekah menurut bahasa dan istilah dengan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh sedekah dan dapat menerapkan sedekah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan hikmah atau manfaat dari sedekah dengan benar. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum Ustazah lanjut materi lebih detail lagi berkaitan dengan sedekah, Ustazah akan menyampaikan pertanyaan pemantik. Pernahkah anak-anak Ustazah yang di kelas ini bersedekah? Menurut kalian mengapa kalian harus bersedekah? Ya, untuk mendapatkan pahala. Terus apa lagi? Ngapain kalian bersedekah? Untuk tabungan kita di siapa tahu dengan bersedekah itulah yang akan menolong kita nanti di surga atau di akhirat. Pernahkah kalian memberikan hadiah kepada teman sekelas kalian? Kira waktu apa kalian memberikan hadiah ke teman kalian? Tahun. Selain ulang tahun apakah ada? Ada ketika apa? Tukar kado ketika outbound. Ya. Nah, kita masuk ke materi Ustazah. Kita lah. Nanti pembelajaran Ustazah hari ini akan Ustazah bentuk dengan kelompok. Nanti ada pertanyaan, silakan anak-anak Ustazah diskusikan. Pertanyaannya berkaitan tentang materi yang akan Ustazah sampaikan ke anak-anak Ustazah. Lihat ke depan. Oke, silakan ya, simak baik-baik. Pengertian sedekah, walaupun di buku sudah ada, minta tolong teman-teman untuk fokus dulu ke Ustazah Alia supaya materi dapat mudah dipahami. Pengertian sedekah menurut bahasa Arabnya adalah sodakoh, yang artinya adalah jujur. Kemudian sedekah pengertian menurut istilah Pemberian yang bermanfaat seorang muslim yang benar jujur untuk kebaikan dan bersifat sukarela, bisa berupa materi atau non-materi. Oke, sadar ulangi bentarlah. Menurut istilah, pemberian yang dilakukan seseorang muslim yang benar atau jujur untuk kebaikan atau kebajikan dan bersifat sukarela, tidak memaksa, bisa berupa materi dan juga bisa berupa non-materi. Maksudnya apa? Bisa berupa bantuan, bisa berupa kepekaan sosial. Ada teman kalian sedih, dengan dipeluk, itu termasuk sedekah. Kemudian dengan memberikan senyuman, itu juga termasuk sedekah. Sampai di sini bisa dipahami nak? Sekarang hukum dari sedekah apa pintar? Sukarela, tidak ada paksaan di situ. Kalau zakat fitrah itu
wajib karena harus dikeluarkan karena hasil dari penghasilan. Iya, dari penghasilan harus disedekahkan 2,5% dari penghasilan. Kemudian contoh dari sedekah. Nih, mencegah celaka misalkan menyingkirkan batu atau pecahan kaca di jalan. Apakah kalian pernah melakukan ini? Kira-kira kalian menyingkirkan apa? Ranting kayu. Ada lagi besi. Oke, supaya orangnya tidak celaka. Iya, sampai supaya orang yang lewat tidak celaka. Kemudian senyum. Siapa di sini yang suka senyum? Oke, bagus sekali karena di sekolahan kita pelajari budaya 5S. Ya, senyum, salim, santun, sopan santun sama siapa saja, 5S. Oke, jadi kalau ketemu saja di depan itu adalah senyum dulu. Habis itu baru salam. Habis salam salim. Kemudian sopan santun. Kemudian memberikan senyum kepada sesama. Ini juga ada hadisnya kan? Ya, senyum adalah sedekah. Nah, senyum adalah sedekah. Oke, sekarang berupa bantuan, contohnya membantu orang yang sedang kesusahan, termasuk juga sedekah, tapi di tenaga dan pikiran. Contohnya misalkan ada salah satu dari tetangga kita yang kebakaran, kemudian kalian membantu tenaga, misalkan membersihkan rumahnya, menyapu rumahnya bekas dari kebakaran itu, angkat-angkat bekas-bekas kebakaran, itu termasuk sedekah, membantu tenaga. Pikiran berarti ikut pikirkan kayak apa ke depannya anak itu bisa makan, lalu memberikan bantuan. Atau kalian bantu pikiran untuk mencarikan donasi untuk bisa membantu teman kita yang terkena musibah kebakaran. Kemudian nasihat, oh ternyata nasihat itu juga termasuk sedekah. Nah, selama ini kita mengira sedekah itu berupa duit, ternyata tidak. Termasuk juga kita tidak membuli teman itu juga termasuk sedekah. Menyayangi teman satu kelas itu juga termasuk sedekah. Nasihat, misalkan menasihati seseorang agar menjauhi kemungkaran dan berbuat kebaikan. Contoh kecil, ada teman kalian minum dengan berdiri, padahal ada hadis layas robana ahadukum ko iman. Lalu temannya menegur, layas, dan temannya ingat, astagfirullahaladzim, lalu minum. Nah, itu yang namanya dengan sedekah nasihat. Ada lagi yang bisa mencontohkan sedekah nasihat? Misalkan apa? Selain layas robana, ada teman yang membuli, kemudian kita menasihati dengan baik. Kemudian ada lagi amsik alaika lisa. Ketika teman-temannya berkata tidak baik, maka dia mengingatkan dengan hadis menjaga lisan, amsik alaika lisa. Kemudian sabar, ternyata sabar itu juga termasuk sedekah. Ada yang tidak sabar di sini? Insya Allah murid-murid saja itu sabar semua. Sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan buruk dan munkar. Jadi misalkanlah teman-teman itu mau emosi, bilang baca istighfar, astagfirullahaladzim, supaya tidak jadi emosi. Kemudian hadiah, nah hadiah apa? Hadiah itu pemberian cuma kepada seseorang atau diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Hadiah itu tidak harus berupa barang, dan hadiah itu tidak untuk kita meminta, tapi diberi. Lanjutnya ya, hikmah sedekah dan hadiah. Yang pertama, mengikis sifat kikir. Yang kedua, melatih seseorang untuk memiliki sifat dan
kita SBT-nya adalah gerakan tarian jempol. Silakan teman-teman berkumpul di tengah dulu. Semuanya. Menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ketuanya adalah Gina. Kelompok 2 ketuanya adalah Akila M. Kelompok 3 ketuanya adalah Zia. Tugas kelompok adalah membagi peran tugasnya kelompoknya masing-masing. Ada yang menjawab pertanyaan, ada yang menambah pertanyaan, ada yang mencari jawaban, ada yang presentasi. Bagilah dengan adil dan semuanya harus bekerja sama, tidak ada yang tidak ikut bekerja sama. Nah, silakan ketua kelompoknya mengambil pertanyaan yang ada di kotak yang sudah Ustazah Ari siapkan. Satu kelompok mengambil 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang sudah diambil silakan sampaikan ke temannya, kemudian dicatat dan dicari jawabannya. Salah satu dari teman tugasnya adalah menempel pertanyaannya di papan warna. Silakan pilih papan warnanya. Silakan temannya yang diutus untuk menempel pertanyaannya sudah disampaikan ke temannya, kemudian dicatat temannya, kemudian diskusikan bersama-sama, baru temannya yang diutus untuk menempel. Jadi dibagi perannya lah, kita lah. Sudah siap? Ketuanya dari kelompok 1 mengambil pertanyaan. Lanjut ketua kelompok nomor 2 mengambil pertanyaan.
Jawaban kami adalah kami pernah memberi hadiah ke ustazah saat hari ibu. Kami juga pernah memberi hadiah ke teman saat teman tersebut ulang tahun dan saat tukar kado pas outbound atau punjet. Di kelompok laki-laki ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan Zara. Bagaimana perasaan kalian ketika memberikan hadiah ketika hari ibu? Ada sedikit rasa sedih dan kami juga ada rasa senangnya. Kenapa sedih dan kenapa senang? Sedihnya karena ingin berpisah dan senangnya bisa membahagiakan ibu. Oke, ada lagi Zara? Oke, terima kasih Zara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat teman yang sudah presentasi. Berbagi praktik baik terkait ilmu yang didapatkan. Kemudian teman yang lain menyimak dengan baik dan bertanya ketika memang ada yang perlu ditanyakan. Nah, pengertian dari sedekah. Sedekah itu pengertiannya ada menurut bahasa dan menurut istilah. Sedekah menurut bahasa apa artinya, Nak? Benar atau benar? Kalau menurut istilah, Pemberian harta secara sukarela terhadap pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang dan itu tidak memaksa. Hukumnya adalah tidak wajib. Oke, betul sudah mengatakan. Kemudian apa itu hadiah? Hadiah itu diberikan secara cuma-cuma dan hadiah itu tidak diminta, tapi kehendak atau kemauan seseorang untuk memberi. Jadi tidak boleh dari kalian itu meminta kasih aku hadiah Bang. Itu tidak baik. Ya, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kemudian ada lagi, apakah kita nunggu sugi? Apakah kita nunggu kaya raya baru sedekah? Karena sedekah itu tidak harus berupa uang, bisa berupa bisa berupa nasihat, bisa berupa teguran atau bantuan, bisa berupa bantuan juga, bisa berupa nasihat atau teguran, kemudian bisa berupa uang atau tidak berupa uang, pikiran, bantuan tenaga. Ya, betul sekali. Dari presentasi ini, adakah yang mau ditanyakan Bu Sadari? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah jelas dari presentasi teman-teman kalian dan dapat disimpulkan bahwa teman-teman bisa bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Terima kasih teman-teman. Sekarang waktunya merefleksikan bagaimana perasaan teman-teman hari ini. Silakan ambil emoticon yang udah Ustazah siapkan. Nanti akan Ustazah tanya. Jika Ustazah tanya, silakan angkat emoticonnya tinggi-tinggi. Oke. Nah, ya sudah. Oke, silakan. Oke, Ustazah mau bertanya. Ustazah mau bertanya, silakan angkat tinggi-tinggi emoticon kalian. Bagaimana perasaannya hari ini? Terbintang-bintang. Ada yang senyum, ada yang ngasih 2 jempol, ada yang ngasih senyum matanya sipit, matanya sambil bergijim, ada yang ngasih senyuman manis, ada yang ngasih senyuman terus di atasnya ada tanduknya, ada yang ngasih senyuman ceria sekali, ada bintang dan bulan. Masya Allah, itu menandakan bahwa perasaan kalian semuanya adalah senang. Tidak ada yang sedih ikut pembelajaran Ustazah hari ini. Oke, akan tutup bukunya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari Ustazah hari dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat. Ingat, belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya kalian mudah untuk mengingatnya. Dan ingat, sedekah itu tidak harus dengan berupa materi, termasuk kalian sopan santun terhadap pusat
baik juga. Itu merupakan sedekah terbaik. Insya Allah itu yang akan membantu kalian nanti di akhirat. Oke, pembelajaran hari ini Ustazah sudah simpulkan, kemudian Ustazah sudah refleksikan bersama teman-teman. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Ustazah Ari. Salam Ustazah Ari Muhammad.